Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kalau sebelumnya sudah kita informasikan ya terkait pemindahan data dari Excel ke Word secara otomatis, itu memberikan kemudahan ya, terkhusus ketika data santri itu sangat banyak ya, baik itu yang jumlahnya puluhan maupun ratusan. Nah, kemudian kita akan mundur sedikit ya terkait bagaimana pembuatan ijazah diniyah di pondok pesantren ya, dan ini lokasinya ataupun tempatnya ini khusus ya di Ma'had Al-Wafi Al-Islami. Maka ini untuk teman-teman yang akan melanjutkan ya daripada kurikulum diniyah. Untuk yang banat mungkin sudah mengetahui bagaimana prosesnya, namun belum sampai kepada tahap mailing tadi. Jadi banat masih dilakukan pembuatan ijazah diniyah itu di Banin ya. Nah, untuk di tahun-tahun berikutnya maka bisa dilakukan secara mandiri ya, baik di Banin maupun di Banat oleh kurikulum ya, bagian kurikulum diniyah. Maka ya, bagi yang belum mengetahui ya, terkhusus di Banin, maka wakaf kurikulum ya harus memiliki beberapa data ya, dan juga mengikuti beberapa step ataupun langkah-langkah berikut. Yang pertama ya, sudah membuat folder ya khusus untuk ijazah diniyah ya, tentu di tahun berikutnya itu tahun 2024 dan seterusnya. Kemudian memiliki data fix santri kelas 12, dan ini bisa didapat di admin ya, bagian admin yang diketuai oleh Ustaz Faisal ya untuk di tahun ini. Kemudian juga setelah memiliki data fix santri kelas 12 ya, ini juga dipandu oleh Ustaz Iqbal ya, kemudian juga Ustaz Asep, maka bisa diminta data yang pertama ini. Ini isinya ya ada beberapa hal ya, terkait dengan nama santri, nama lengkapnya, kemudian nama orang tua, kemudian tanggal lahir, kemudian nomor induk ya, siswa nasional juga ada di sana. Adapun nomor induk untuk nomor Rokom Tolib, nomor santri, maka nanti insya Allah kita informasikan bagaimana cara menentukan nomor santri tersebutnya. Jadi formatnya adalah tahun ya dikeluarkan ijazah tersebut, kemudian ini ditambah dengan nomor santri ya, nomor urut santri dari data fix yang ada ini ya. Kalau nomor santri itu sudah dibuatkan oleh tim admin, Ananda Fulan nomor 1 ya, kemudian Anda yang lain nomor 2 dan seterusnya, itu digabung antara Banin dan Banat, maka kita tinggal ikuti saja ya, berarti nomornya ya ada di sini ya. Jadi nomor tahun pengeluaran ijazah ditambah dengan nomor santri ya. Dan nomor santri sendiri ya itu ada, kita cek ya. Ya ini dia ya, contohnya. Nah, kalau Rokom Tolib yaitu sudah ada, yang dimaksud adalah Rokom NDSN tadi. Tapi kalau Rokom Syahadah, nomor daripada Syahadah ijazah diniyah ini, contohnya 2023 ya, dan kemudian 0001 ya, 0001. Maksudnya ini yang menunjukkan daripada mungkin 1000 ya, 1000 daripada data santri ya. Maka kalau tahun 2024 ya, tahun depan, maka penulisannya adalah 2024 0001. Ini untuk Ananda yang memiliki nomor 1. Kemudian yang memiliki nomor 2 ini tidak urut ya, ini sudah kita buat ya untuk sesi 2, maka ini urutannya berbeda. Maka di sini nomor 7 ini santri nomor urut 7 ya, kemudian 10 dan seterusnya ya. Itu terkait ya format daripada nomor ijazah santri. Jadi tahun pengeluaran ijazah ditambah dengan ya nominal ada 4 ya, 0001, karena santri ya bisa berjumlah sampai 1000 seperti itu. Kita kembali ya. Jadi setelah punya data fix dari admin tadi ya, berkaitan tentang nama, alamat, kemudian orang tua dan sebagainya, kita juga harus memiliki ya data pengolahan nilai ijazah. Kemudian ada ya database sama dengan data fix tadi, kemudian ada format penulisan ijazahnya nanti ya yang akan kita print, kemudian ada transkrip nilai.
Jadi setelah kita punya yang 0 ini ya, 0 kemudian tafix, kita buka yang ya pengolahan nilai ijazah. Ya ini dia pengolahan nilai ijazah. Ini semua ada ya, dan ini kita tulis 2022 sampai 2023 di semester ini. Untuk kelas 12 ada nama-nama santri di sini. Kita bisa bagi terlebih dahulu ya. Kalau pendaftaran Lipia itu dibuka terlebih dahulu, maka kita masukkan beberapa santri yang akan daftar ya. Di sini 25 ya. Kita bisa tambah lagi kalau memang banyak. Kemudian bisa dibuat di sesi berikutnya ya, dan seterusnya. Kalau mau membuat semua secara satu sesi serempak ya bisa terus ke bawah ditambah nama-namanya. Tapi ahsannya dibuat secara bergelombang ya, ataupun beberapa sesi ya, agar memudahkan pembuatan ijazah ya, dengan cara ya, dicicil ya, sedikit demi sedikit. Ini untuk nilai Al-Quran ya, maka di sini ada semester 1 sampai 5 ya, ini tergantung daripada kebijakan dari kepala sekolah dan juga bagian wakaf kurikulum. Kemudian ada nilai semester 6 di sini, maksudnya adalah nilai ujian akhir diniyah ya. Semester 6 itu dimasukkan ke sini nilainya ya. Ini contoh saja ya. Jadi kalau santri itu ada datanya dari bagian tahfidz, nilai semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 semua akan ditulis di sini. Semua akan dikalkulasikan dengan nilai akhir. Contoh misalkan 100 ya. Kemudian di sini juga 100, di sini 90 semester 3-nya, di sini 80 ya. Kemudian di sini 10 misalkan. Oke, ini sudah kita rubah ya. Jadi nilai daripada semester ini dihapuskan. Jadi untuk tahun ini kita hanya mengambil dari nilai ujian akhir diniyah saja, ataupun ujian akhir daripada nilai tahfidz ya. Kita masukkan 90 ya, maka di sini akan ada 90 ya. Kalau kita ikut sertakan ini ya, maka itu akan berpengaruh kepada ini ya, kepada nilai akhir. Kalau kita ikut sertakan nilai semester. Contoh di mapel tafsir ya, kita juga hanya mengambil ya, 3 semester saja, namun jika tidak didapat nilai semester 1 maka cukup dengan 2 semester. Dan ini tidak, kalau kita isi dengan strip itu tidak akan berpengaruh pada nilai akhir. Contoh di sini 86, 81, maka nilai akhirnya adalah 84. Kalau kita ganti 100, kemudian di sini 90 ya, ini juga berubah ya daripada nilai akhirnya seperti itu. Kemudian di sini juga kalau kita ganti jadi 90 maka akan berpengaruh pada nilai akhir ya. Namun kalau kita kasih strip ya, karena tidak ada nilainya misalkan ya, karena tidak dipelajari ya di semester 1 ya, contohnya mapel tafsir ini, maka ya dia akan berpengaruh dari semester 3 dan 4 saja. Ini tidak akan menjadi pengaruh. Ini untuk tafsir ya, semester 1 sampai 5 ya, ini kita akan ambil hanya 1, 1, 3, 4 saja. Dan di sini kita tidak ambil dari nilai semester 6 untuk ujian akhir ini ya. Lanjut juga dengan hadis, kalau hadis ada ya semester 1 sampai 5 kecuali semester 2, dan di semester 6 itu ada ya nilai UAD-nya atau ujian akhir diniyah 40%. Kalau teratas 1 sampai 5 atau 1, 3, 4, 5 ini 60%. Kemudian untuk nilai akidah ya, ini justru dari 60% dari nilai UAD, semesternya itu 40% saja. Kemudian seterusnya fikih, nahwu ya, kemudian sorof ya, bahasa Arab, tarikh ya, usul fiqh ya, ini usul fiqh ya hanya diambil dari nilai semester 5 saja, karena dipelajari di semester 5 ya untuk santri kelas 12 ya. Ataupun di semester 5 di tahun ya akhir-akhir ya, di semester awal kelas 12. Kemudian tidak diambil dari nilai UAD, maka di sini 0%. Kemudian dilanjut dengan ulumul hadis ya, kemudian faraid ya, dan balaghah juga fiqh dakwah ya, ini mapel-mapel yang diajarkan di Ma'had Al-Wafi. Maka gabungan nilai akhirnya ini sudah dibuatkan juga ya, nama tadi tinggal kita input lagi. Kemudian KKM-nya kita miliki 70. Kemudian tadi nilai yang kita kalkulasikan semua di sini itu masuk ke sini semua ya, gabungan nilai akhir.
maka jumlahnya ini ya sudah kita buatkan juga ya, daripada ya rumusnya itu dari E7 sampai ya, ini E7 ya, karena di sini nomor 7, di sini di E7 sampai R7 ya ini. Jadi ada sekitar berapa mapel? Ya 14 ya. 14 mapel sampai sini. Maka rata-ratanya 1160, jumlahnya totalnya 1160, rata-ratanya adalah 83. Kemudian predikatnya ini sudah kita buatkan juga ya, rumusnya if, kemudian ya, T7 ya, kalau lebih dari ya 90 maka mumtaz ya. Kemudian lebih dari 80 ya maka jayidan. Kemudian kalau lebih dari 70 maka jayyid ya. Kemudian selain daripada 70, 80, 90 ini maka masuk ke kategori rosib ya. Kemudian kita tarik ke bawah sampai semua rumusnya sama juga. Begitupun dengan yang lainnya. Setelah ini kita isi ya, tentu dari mana ya, pertanyaannya sekarang dari mana kita dapat nilai-nilai ini ya, nilai-nilai yang tadi semester 1, 3, 4 ya, UAD dan seterusnya ini kita dapati ya, kita garis bawahi ya, bahwasanya nilai-nilai semester ini kita dapati dari ya, data transkrip nilai ini. Ya, di sini dari admin juga sudah dibuatkan ya rapor absen ya, kemudian semester 1 nilai, semester 2, 3, 4, 5 ya. Adapun semester 6 ini nilai ujian akhirnya. Ini semua kita ya masukkan ke dalam ya, kita input semua nilainya ke sini. Kita isi satu persatu ya, seperti itu yang membutuhkan waktu yang cukup lama ya, maka diusahakan ijazah diniyah itu dimulai dari ya semester ya akhir semester 1 ya, daripada kelas 12. Jadi masuk semester 2 awal-awal itu sudah bisa membuatkan ya daripada wakaf kurikulum tentang ijazah diniyah santri-santrinya kelas 12 ini. Agar lebih fokus ya, agar lebih segera realisasi juga tentunya. Nah, kemudian setelah ini semua sudah ya diambil dari nilai yang tadi di sini semester 1 sampai 6. Kemudian untuk nilai UAD juga diambil dari ujian akhir diniyah mereka yang dilakukan ya, baik itu yang tulis maupun praktek ya. Juga ya kalau untuk kurikulum umum ataupun diknis juga sama seperti itu. Maka di sini diisi ya untuk ya, ujian akhir diniyahnya. Ini hanya contoh saja. Setelah selesai, maka kita juga menyiapkan ini ya, data yang begitu penting juga sudah kita buatkan semua ya. Ada isian ijazah ya, berisikan tentang nama, tempat, tanggal lahir untuk bahasa Indonesia. Untuk bahasa Arab juga ada al-ismu bil arabiyah, ini harus kita punya semua ya. Nama-nama santri ya yang berbahasa Arab, dan ini sudah dibuatkan ya oleh wakaf kurikulum ya dengan bantuan dari wali kelas ya, khususnya wali kelas yang guru diniyah ya, mereka sudah membuatkan juga nama santrinya ya dengan bahasa Arab. Dan penulisan bahasa Arab yang memiliki standarisasi khusus ya, tergantung pondok pesantrennya juga ya. Kemudian wali kelas tadi ya menginput nama-nama santri yang dari bahasa Indonesia ya untuk merubahnya ke bahasa Arab ya. Itu sesuai panduan atau standarisasi tadi. Kemudian ya dikirimkan ke wakaf kurikulum. Syukur-syukur ya kalau itu semua bisa dilakukan dengan bersama. Karena kalau dilakukan hanya dengan wakaf kurikulum saja, itu akan membuat semua nama santri berbahasa Arab ini ya, yang jumlahnya mungkin sampai 500 bahkan 1000 santri. Maka perlu ada dukungan dari wali kelas, khususnya guru-guru diniyah ya, yang menjadi wali kelas menuliskan bahasa Arab nama santri ini ya. Adapun wali kelas yang kebetulan ya dari guru umum ya, maka bisa dibuatkan oleh wakaf kurikulum tadi ya, sebagai penanggung jawab. Setelah semua dibuat ya al-ismu bil arabiyah, sudah ada datanya, kemudian yang tadi juga kita rubah ya dari bahasa Arab dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab ya, lokasi Jakarta, Surakarta, Bandung. Ini penulisan harus benar ya, nama-nama daerah ya. Prabu Mulih ya ditulis dengan Prabu Mulih dan seterusnya. Kemudian tarikhul milad ya, diusahakan penulisan tarikhul milad ya. Ini karena tidak bisa dirubah dengan penulisan angka bahasa Arab ya, maka kita tulis dengan ya tulisan Latin ini ya ataupun Inggris.
Bahkan ada yang mengatakan ini adalah penulisan bahasa Arab aslinya. Jadi 1 ya, 01 ya, kemudian 10 karena Oktober 2004, kemudian tambahkan mim. Ya di sini mim maksudnya adalah Masehi. Kalau tidak ditambahkan ini maka nanti penulisan akan menjadi ya seperti ini namun bahasa Inggris. Bandung 1 Oktober ya, 2004. Maka kita tuliskan juga ada mimnya, ini penting menjadi ya garis bawah kita. Kemudian kita input juga ya nama ataupun nomor daripada santri NISN di sini untuk nomor syahadahnya ya dengan ketentuan tadi tahun pengeluaran ijazah ditambah dengan ya 0 ataupun digit 4 ya 1 2 3 4. Kalau nomor santri ada di posisi ke-1 maka 0001. Kalau ada di nomor ke-15 0015. Kalau ada di nomor 1000 maka dia 2023 1000 seperti itu. Nah, kemudian kita input semua nilai yang dari ya sini ya yang tadi digabungkan nilai akhir ini sudah ada nilai akhirnya kan ya. Ada Al-Qur'an dari Ananda Abdullah Zahra misalkan 90, kalau Nabil itu ada 94 dan seterusnya ya. Maka kita pindahkan data ini ke nomor 2 ini ya. Ke nomor 2 ini di sini kita input satu persatu juga ya. Ada Al-Qur'an 90 ya. Kemudian tadi Nabil 94 dan seterusnya. Maka di sini akan berubah otomatis juga. Kalau 80 maka dia akan tulisan di sampingnya samanun. Kalau 90 ada ya tis'un. Ya kalau 91 ada ya wahid wa tis'un. Ini sudah otomatis ya karena kita juga input ya di kolom angka ini. Ya sudah kita buatkan 70 ya sampai 100 ya. Dari 70 sab'un wahid wa sab'un 71 dan seterusnya. Maka ini akan otomatis. Nah, adapun yang di bawah dari 70 maka tidak akan bisa. Contoh 69. Ya, maka kosong di sini. Karena kita memiliki standar dari 70 sampai 100 tadi. 70 sab'un. Nah, kemudian jika sudah diisi semua 90 misalkan ya, kemudian ARB 80, 87 dan seterusnya sampai semua mapel ada 14 tadi, 14 mapel sampai di akhir di fikih dakwah, maka di sini juga akan masuk ya total nilai rata-rata dan natijahnya tadi. Kemudian ma'dalnya rata-rata 83, maka takdirnya jayyid. Ya sudah kita buat seperti ini. Ya. Hampir sama dengan tadi, cuma kita kurangi 1 ya. Ya jika lebih maka 89 ya, kemudian 99 69. Ataupun disamakan dengan sebelumnya boleh 70 kemudian 80 sini 90. Nah, kemudian ya di sini ada rumus yang tadi ya. Kalau sudah ini dibuatkan semua, maka ini ya adalah bahan jadi untuk masuk ke format ijazah ini ya. Ini adalah sekali lagi ini adalah bahan jadi ya jika sudah diisi semua. Ini bahan untuk menginput nilai ke sini ya, ke mailing tadi. Maka kalau sudah selesai kita tinggal panggil ya, contoh ini tadi sama seperti ini, kemudian kita panggil datanya yang nomor 2 tadi ya. Kemudian kita pilih isian ijazah. Maksudnya isian ijazah adalah yang ini ya, isian ijazah. Maka kita klik OK. Dia akan berubah seperti ini otomatis. Kita rubah ke samping, sudah berubah juga untuk santri lainnya. Jadi alhamdulillah ya, dengan Allah Subhanahu wa taala pembuatan ijazah diniyah ini sudah lebih mudah ya dan simple dan bisa dilakukan secara otomatis. Namun tetap ya minta pertolongan dan juga kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala ya, agar ketika prosesnya nanti ya melakukan print ya, kemudian divalidasi data-data sebelum di print ya pada santri-santrinya itu bisa diselesaikan dengan secara sempurna ya, tidak ada kesalahan dan sebagainya ya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.